warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin untuk presentasikan analisis dan desain aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi penjemputan sampah, aplikasi Tidy Drop. Next slide. Anggota dari kelompok 3 itu yang pertama ada Gladys Zahira Adriani, Adelia Nabila Putri, Dimas Diersya Fadila, Muhammad Ariel Setiawan, Naura Atika, Echa Muti Fadlullah, Dava Azka Zafira, Salsa Nabila Chandra, Kezia Alika Sahira, dan Siti Zakia Zahra. Next slide. Untuk slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, jadi awalnya itu di sini saya akan menjelaskan ringkasan serta alur aplikasinya. Jadi sebelum itu, jadi produk digital yang kami yang kami desain adalah aplikasi penjemputan sampah atau yang kami beri nama Tidy Drop. Jadi aplikasi ini tuh dibuat di latar belakangnya dengan penumpukan sampah yang ada di wilayah perkotaan, sehingga menjadikan wilayah tersebut terlihat kumuh ataupun tidak nyaman dipandang. Lalu belum adanya aplikasi penjemputan sampah yang mengedepankan edukasi bagi pengguna, insentif berkelanjutan, dan juga kolaborasi dengan pihak terkait, terutama RT atau RW setempat, atau juga bank sampah lokal. Dan juga masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu untuk cara membuang atau memilah sampah dengan tepat. Jadi, maka tujuan aplikasi ini dibuat itu untuk dirancang supaya mempermudah masyarakat dalam penjadwalan penjemputan sampah, dan itu untuk menyediakan penjemputan sampah yang terorganisir dan tepat waktu, mendorong masyarakat untuk mengelola sampah secara bertanggung jawab, hingga juga mendukung program pemerintah dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Selanjutnya, untuk alur aplikasi ini dibutuhkan tiga pihak yang berperan penting untuk menjalankan aplikasi tersebut, yaitu ada dari pihak masyarakat atau pengguna, lalu ada pihak admin, dan juga ada pihak terakhir yaitu petugas penjemputan atau merchant. Jadi jadi pertama-tama masyarakat itu melakukan registrasi terlebih dahulu atau login ke dalam aplikasi. Yang selanjutnya mengisi formulir permintaan penjemputan dengan mencantumkan alamat, jenis sampah, dan juga berat sampah dan waktu yang akan diinginkan untuk dijemputnya sampah tersebut. Lalu setelah permintaan diterima, setelah permintaan dikirimkan, admin akan mendapatkan notifikasi dan memverifikasi data permintaan tersebut. Lalu, admin menugaskan permintaan tersebut kepada petugas atau merchant yang tersedia. Ketika petugas penjemputan yang kemudian menerima notifikasi, lalu petugas melihat detail permintaan dan menggunakan fitur navigasi pada aplikasi untuk menuju lokasi penjemputan. Setelah sampah diambil oleh petugas, petugas langsung mengonfirmasi penyelesaian tugas melalui aplikasi, sehingga status permintaan pada aplikasi masyarakat dan juga admin berubah menjadi selesai. Jadi aplikasi dapat menyediakan fitur tambahan seperti riwayat penjemputan, poin atau reward, dan juga pengaduan atau pelaporan masalah untuk memudahkan pengguna melaporkan kendala selama proses penjemputan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah fitur utama. Aplikasi kami memiliki beberapa fitur utama, yaitu yang pertama adalah penjemputan on demand, yaitu pengguna bisa memesan penjemputan sampah kapan saja melewati aplikasi tanpa harus menunggu jadwal tertentu. Yang kedua adalah penjemputan terjadwal. Pengguna dapat mengatur jadwal rutin, baik itu harian maupun mingguan, agar sampah diambil secara berkala tanpa perlu pesan ulang. Yang ketiga adalah edukasi jenis sampah. Aplikasi ini memberikan info interaktif tentang cara memilah sampah organik, anorganik, dan yang bisa didaur ulang. Yang keempat adalah tracking petugas. Lokasi petugas bisa dipantau secara real-time, lengkap dengan estimasi waktu tiba untuk memudahkan persiapan pengguna. Yang kelima adalah pembayaran digital. Transaksi mudah dan cepat lewat e-wallet, transfer bank, atau sistem poin yang tersedia dalam aplikasi. Next. Selanjutnya adalah metodologi perencanaan.
Metodologi perencanaan kami memakai metodologi perencanaan SDLC. Yang pertama adalah kami menganalisis kebutuhan melalui media sosial dan didapati maraknya kasus pembuangan sampah liar. Hal tersebut didukung dengan minimnya akses pembuangan sampah rumah tangga di tengah masyarakat. Maka dibutuhkan layanan penjemputan sampah yang fleksibel, cepat, dan tepat. Yang kedua adalah perancangan sistem. Kami merancang sistem aplikasi yang mudah digunakan dengan tampilan antarmuka sederhana sehingga mudah dimengerti. Rancangan juga mencakup fitur pelacakan petugas dan sistem pembayaran yang terintegrasi. Yang ketiga adalah pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi dilakukan dengan membuat dan mengintegrasikan seluruh fitur seperti pemesanan, pembayaran, pelacakan petugas, penjemputan sampah, sistem poin, dan sistem pelaporan jika ada kendala selama pemesanan. Yang keempat adalah pengujian sistem. Aplikasi diuji agar semua fungsi berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan dalam bentuk uji fungsional dan uji kenyaman pengguna. Masukan dari pengguna uji coba digunakan sebagai dasar perbaikan. Yang kelima adalah implementasi. Setelah lolos uji, aplikasi diluncurkan dan mulai digunakan oleh masyarakat. Tim kami tetap siaga jika muncul bug ataupun kendala teknis selama penggunaan. Yang keenam adalah pemeliharaan, yaitu aplikasi terus diperbarui sesuai kebutuhan pengguna dan kondisi lapangan. Ke depan, fitur seperti integrasi bank sampah atau sistem reward bagi pengguna akan ditambahkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini merupakan gambar pertama mengenai executive summary. Di sini ada 20 langkah. Yang pertama, merchant akan melakukan request pembuatan akun melalui admin, lalu admin akan men-create akun merchant ke sistem, lalu sistem akan merespon akun merchant. Terus, admin akan memanage kategori sampah, lalu sistem akan merespon kategori sampah. Selanjutnya, customer akan membuat registrasi akun melalui ke sistem, lalu sistem akan merespons mengenai registrasi akun, lalu customer akan melakukan order penjemputan ke sistem, lalu sistem akan merespons order penjemputan, lalu customer akan menginput data sampah dan melakukan pembayaran, lalu sistem akan merespons mengenai data sampah dan pembayaran tersebut. Selanjutnya, admin akan memverifikasi pembayaran melalui sistem, lalu sistem akan merespons mengenai verifikasi pembayaran. Selanjutnya, sistem akan memberitahu ke merchant mengenai order penjemputan. Selanjutnya, merchant akan menerima order penjemputan, lalu sistem akan memberitahu ke customer mengenai status penjemputan sampah. Selanjutnya, jika merchant sudah melakukan pick up, merchant akan memberitahu ke admin, lalu admin akan memverifikasi mengenai laporan pick up tersebut. Selanjutnya, sistem akan membuat respons mengenai verifikasi pick up dan customer yang terakhir melakukan review penjemputan. Oke, selanjutnya adalah sponsor dan business needs. Jadi, proyek sponsor pada pengembangan sistem informasi ini adalah Pak Igit Sabda Ilman, Sarjana Komunikasi Magister. Kemudian jabatannya adalah dosen analisis dan desain sistem informasi Universitas Lampung. Nomor HP-nya 0813 2970 1987. Emailnya igit.sabda@fmipa.unza.ac.id. Alamat Lampung Timur. Kemudian bisnis needs-nya itu berdasarkan asumsi-asumsi yang telah diuraikan, terdapat beberapa kebutuhan yang diinginkan. Yang pertama itu adalah penyederhanaan penggunaan aplikasi penjemputan sampah. Kemudian solusi yang kami tawarkan adalah langkah one-tap booking, sehingga pengguna tidak lagi terhambat pada proses teknis dan partisipasi masyarakat meningkat. Yang kedua, penjadwalan penjemputan sampah yang terorganisir dan tepat waktu. Solusi yang kami tawarkan adalah penjemputan terjadwal yang terintegritas penuh dengan peta rute dan tracking real-time petugas, serta dilengkapi dengan notifikasi otomatis. Pelayanan akan lebih terorganisir dan tepat
waktu, sehingga sampah tidak menumpuk dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Banyak aplikasi yang belum menyediakan mekanisme edukasi interaktif, sehingga pengguna cenderung tidak memahami pentingnya pemilihan sampah. Solusi yang kami tawarkan adalah kami menyediakan fitur edukatif kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa meningkatkan partisipasinya dalam menjaga kebersihan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang terakhir adalah menciptakan insentif ekonomi sirkular. Banyak aplikasi penyebab sampah yang hanya berfokus pada penjadwalan pick up tanpa memberikan motivasi ekonomi. Nah, solusi yang kami tawarkan adalah menghadirkan fitur penukaran sampah daur ulang dengan poin atau reward, sehingga masyarakat akan terpacu karena ada sistem reward di dalamnya. Next slide. Slide ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu business requirement. Jadi kebutuhan bisnis pada pengembangan sistem yang akan kami buat itu terdiri dari kebutuhan non-fungsional dan kebutuhan fungsional. Nah, kebutuhan non-fungsional sendiri yaitu terdiri yang pertama itu kemudahan pengguna, user friendly. Jadi interface ini dirancang secara sederhana termasuk fitur one tap booking agar mudah diakses oleh semua kalangan. Yang kedua, itu kinerja cepat dan responsif. Jadi sistem harus dapat memproses permintaan dengan cepat, terutama untuk fitur tracking dan penjadwalan. Lalu yang ketiga, yaitu keamanan data pengguna. Informasi pribadi dan aktivitas pengguna itu harus terlindungi dengan baik. Lalu yang keempat, yaitu ketersediaan dan reliabilitas sistem. Jadi sistem harus dapat diakses kapanpun tanpa gangguan, terutama pada saat jadwal penjemputan. Dan yang kelima, yaitu sistem harus mendukung bahasa Inggris dan Indonesia. Lalu yang keenam, kompatibilitas multiplatform. Jadi aplikasi ini dapat digunakan di berbagai perangkat seperti Android, terus iOS, dan web itu jika ada pengembangan lanjutannya. Selanjutnya, untuk kebutuhan fungsional sendiri itu terdiri dari yang pertama, itu sistem harus dapat mengelola jadwal penjemputan berdasarkan preferensi pengguna atau on demand, serta mengatur rute dan waktu petugasnya. Lalu yang kedua, sistem tracking lokasi petugas, yaitu sistem harus mengintegrasikan GPS untuk menampilkan lokasi real-time petugas kepada pengguna dan admin. Dan yang ketiga, sistem ini mampu mengidentifikasi dan mencatat jenis sampah yang dipilih pengguna untuk setiap penjemputannya. Dan keempat, sistem ini secara otomatis menghitung nilai sampah yang disetor dan mengonversinya menjadi poin di akun pengguna. Dan yang kelima, sistem mengirimkan pengingat otomatis, push notification dapat melalui email, itu terkait jadwal penjemputan kepada pengguna dan petugas. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah business value. Pada sistem ini terdapat dua business value. Yang pertama ada tangible business value, yaitu hal-hal yang bisa diukur secara signifikan. Yang pertama ada peningkatan pengguna aktif melalui fitur one tap booking dan UI sederhana, yang dapat pengguna diprediksi meningkat secara signifikan. Yang kedua, penurunan keluhan layanan berkat penjadwalan dan notifikasi otomatis. Secara otomatis dapat mengurangi keluhan masyarakat atas keterlambatan atau ketidakhadiran petugas. Yang ketiga, peningkatan volume sampah terproses melalui fitur pelacakan dan jadwal rutin. Dapat fitur pelacakan menggunakan data value sampah yang dikumpulkan diukur secara kuantitatif. Yang keempat, jumlah transaksi penukaran poin dapat dipantau untuk evaluasi intensif, yaitu pelacakan jumlah penukaran dengan poin dan jenis reward yang diklaim pengguna. Yang kelima, peningkatan retensi pengguna lewat sistem reward dan interaktivitas aplikasi, dengan penghargaan akan atau dorongan pengguna untuk terus menggunakan layanan secara konsisten. Dan sistem selanjutnya adalah intangible value, atau hal-hal yang tidak bisa diukur secara langsung. Yang pertama, peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat lewat layanan yang handal. Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah akan menjadi lebih positif. Yang kedua, peningkatan citra institusi dan sponsor sebagai pihak inovatif dan peduli lingkungan. Yang ketiga, mendorong kesadaran lingkungan melalui fitur edukasi dan pelaporan jejak karbon.
Dan yang terakhir, penggunaan kolaborasi sosial antara pengguna dan penyedia layanan. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, special issue atau constraints atau isu khusus dan kendala. Yang pertama, terdapat keterbatasan teknologi di beberapa wilayah. Isunya, perangkat tidak memadai dan koneksi internet lemah. Implikasinya, aplikasi harus ringan, kompatibel dengan berbagai perangkat, dan mampu beroperasi offline. Lalu yang kedua, kesadaran masyarakat yang masih rendah. Isunya minimnya pengetahuan soal pengelolaan sampah. Implikasinya perlu adanya fitur edukasi berbasis visual, kuis, dan pelaporan dampak secara berkala. Yang ketiga, keterbatasan merchant lokal, RT, RW, bank sampah, dan UMKM. Isunya keterbatasan teknis dan SDM di lapangan. Implikasinya adanya implementasi bertahap, kerjasama kawasan percontohan, dan pelatihan merchant. Lalu yang keempat, ketergantungan pada konsistensi petugas dan pengguna. Isunya layanan bergantung pada disiplin kedua belah pihak, lalu implikasinya dibutuhkannya sistem reward atau sanksi, notifikasi otomatis, dan fitur pelaporan. Next slide akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini mengenai membreakdown kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama ini mengenai non-fungsional. Yang pertama, user-friendly design atau kemudahan pengguna. Tujuannya untuk memastikan antar muka aplikasi mudah dipakai dan digunakan oleh semua kalangan termasuk pengguna non-teknis. Spesifik yang kami tawarkan itu mendesain antar muka harus sederhana, intuitif, dan minim distraksi visual. Lalu implementasi fitur one tap booking untuk mempercepat proses pemesanan tanpa banyak langkah. Lalu menggunakan icon dan label yang familiar agar pengguna cepat memahami mengenai setiap fungsi dari elemen tersebut. Yang kedua, fast and responsive performance atau kinerja cepat dan responsif. Tujuannya untuk menyediakan pengalaman pengguna yang lancar dan bebas hambatan dalam setiap interaksi. Spesifikasi yang kami tawarkan itu, aplikasi harus mampu memproses input pengguna dalam waktu kurang dari 1 detik untuk aksi umum seperti mengklik atau navigasi. Lalu fitur tracking kendaraan dan penjadwalan harus menampilkan informasi secara real-time tanpa atau dengan minim delay. Selanjutnya, menggunakan caching dan preloading data untuk mengurangi waktu tunggu pengguna. Lalu sistem backend dan database harus dioptimalkan untuk latensi rendah. Selanjutnya yang ketiga itu ada keamanan data pengguna. Tujuannya untuk melindungi informasi pribadi dan aktivitas pengguna dari akses yang tidak sah dan potensi kebocoran data. Spesifikasi yang kami tawarkan itu menggunakan enkripsi data seperti AES-256 untuk penyimpanan dan TLS untuk transmisi agar menjaga kerahasiaan. Selanjutnya, implementasi sistem autentifikasi yang aman seperti OTP, biometrik, atau 2FA. Lalu ada akses data dibatasi berdasarkan otorisasi dan peran pengguna. Lalu sistem harus mematuhi standar perlindungan data pribadi seperti UU PDP atau GDPR jika relevan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya bagian keempat yaitu sistem available dan reliability atau ketersediaan dan keandalan sistem. Ketersediaan dan keandalan sistem itu memastikan sistem tetap dapat diakses kapan saja, khususnya pada waktu-waktu penting seperti sebelum jadwal penjemputan. Nah, spesifiknya itu ada sistem itu harus memiliki uptime minimal 99%, yang artinya hanya boleh terjadi gangguan sangat kecil dalam sebulan atau kurang lebih 8 jam. Nah, yang kedua itu ada monitoring. Monitoring itu dia otomatis harus disiapkan untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah sistem secara cepat menggunakan tools seperti Uptime Robot, Neurals, dan Senti. Nah, yang ketiga itu ada backup database otomatis.
di mana sistem pada fitur redundance agar tetap berjalan meskipun sebagai sistem itu gagal, jadi harus tetap ada backup database otomatis. Nah, yang terakhir itu ada fallback mode, di mana itu tuh sebagai pengingat offline jika server utama sedang down. Nah, yang kelima ada multi-language support atau dukungan bahasa ganda, di mana membuat aplikasi inklusif dan dapat diakses oleh pengguna dari berbagai latar belakang bahasa. Spesifiknya itu seperti memiliki sistem UI, harus mendukung switch bahasa secara dinamis, yaitu pengguna itu bisa mengganti bahasa di pengaturan tanpa keluar dari aplikasinya. Nah, yang kedua, itu semua elemen aplikasi atau label notifikasi, pesan error, atau panduan harus disediakan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Yang ketiga adalah pencakupan bahasa. Nah, pencakupan ini tuh pengujian harus mencakup kesesuaian tata bahasa dan konteks dalam kedua bahasa untuk menghindari salah interpretasi. Yang terakhir ada kompatibilitas multi perangkat, di mana memastikan aplikasi dapat digunakan oleh berbagai pengguna dengan perangkat berbeda tanpa masalah tampilan atau fungsionalitas. Spesifiknya itu aplikasi itu harus dikembangkan secara responsif dan adaptif, di mana UI menyesuaikan ukuran layar dan resolusi atau smartphone kecil sampai tablet. Yang kedua itu ada kompatibel minimal dengan Android versi 7.0 ke atas dan iOS versi 12 ke atas, serta web browser utama jika dikembangkan seperti Chrome, Firefox, dan Safari, serta teknologi pengembangan yang disarankan untuk menggunakan cross-platform seperti Volt atau Edge. Tes perangkat dilakukan penggunaan real device dengan emulator agar semua versi sistem operasi dipastikan berjalan dengan lancar. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada functional requirement. Yang pertama, ini untuk customer, itu ada pendaftaran dan autentikasi. Pengguna dapat membuat akun dengan mengisi file digital berisi nama, alamat, email, nomor HP, dan password. Setelah itu, kita akan mengirim email konfirmasi untuk aktivasi. Selanjutnya, pengguna bisa login menggunakan email dan password, serta melakukan logout dan reset password bila diperlukan. Lalu yang kedua, ada pengelolaan profil. Pada pengelolaan profil, pengguna dapat mengelola data pribadi seperti nama, alamat, email, dan nomor HP. Juga tersedia fitur untuk mengunggah foto profil serta melihat riwayat transaksi dan penjemputan sebelumnya. Lalu yang ketiga, ada penjadwalan penjemputan sampah. Aplikasi ini menyediakan pilihan penjemputan on demand atau terjadwal. Pengguna bisa memilih tanggal dan jam layanan dari kalender yang tersedia. Notifikasi akan dikirim otomatis H-1 atau H-0 1 jam sebelum penjemputan agar pengguna tidak lupa. Next slide. Lalu yang keempat, ada input sampah, pemesanan, dan pembayaran. Pengguna bisa mengklasifikasi sampah ke dalam kategori seperti organik, anorganik, B3, dan daur ulang. Juga tersedia fitur unggah foto sampah untuk bantu klasifikasi visual. Penjemputan dapat dipesan dengan estimasi waktu kedatangan, serta bisa dibatalkan maksimal 2 jam sebelumnya. Pembayaran dilakukan melalui via e-wallet, transfer, atau point reward. Lalu yang kelima ada tracking, edukasi, dan laporan. Aplikasi memungkinkan pengguna untuk melacak posisi petugas penjemput via peta real-time. Ada konten edukasi dan kuis yang memberi poin sebagai reward. Poin tersebut bisa ditukar dengan hadiah, voucher, atau diskon. Pengguna juga dapat melihat laporan volume sampah, kemudian poin yang dikumpulkan, dan estimasi emisi karbon yang telah dikurangi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu functional requirements oleh merchant UMKM pengelola sampah atau bank sampah. Yang pertama yaitu registrasi dan login merchant. Merchant didaftarkan oleh admin dengan data lengkap, seperti nama usaha, NIK atau NIP, alamat, cakupan wilayah, dan kontak. Merchant menerima username dan password dari admin via email. Yang kedua yaitu pengelolaan pesanan. Merchant menerima notifikasi ketika ada pesanan di area mereka. Merchant dapat melihat detail jenis sampah dan alamat pengguna, menerima atau menolak pesanan, tapi dengan alasan yang jelas, fitur GPS untuk rute penjemputan yang efisien. Yang ketiga yaitu validasi penjemputan. Setelah di pick up, merchant klik selesai jemput, mengunggah bukti foto bila diperlukan, lalu menambahkan berat atau jenis sampah daur ulang. Yang keempat yaitu pengelolaan data dan laporan. Merchant dapat mengakses laporan, seperti jumlah pick up per minggu atau per bulan, jenis sampah yang dikumpulkan, estimasi konversi ke poin pengguna. Selanjutnya yaitu untuk admin atau pemerintah daerah. Yang pertama, manajemen akun. Admin membuat dan mengelola akun merchant dan pengguna. Admin dapat menonaktifkan akun bermasalah atau tidak aktif. Yang kedua yaitu validasi dan monitoring. Admin memverifikasi bukti pembayaran pengguna, laporan merchant terkait pick up dan volume sampah. Admin mendapatkan notifikasi jika terjadi ketidaksesuaian transaksi. Yang terakhir yaitu laporan lingkungan. Sistem menghasilkan dashboard tentang statistik sampah per kelurahan atau per kecamatan, jumlah emisi karbon yang dikurangi, dan akumulasi poin pengguna berdasarkan wilayah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah requirement analysis strategi, wawancara dengan customer. Berdasarkan informasi wawancara dengan customer, kelompok kami memperoleh informasi dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh customer. Yang pertama adalah fleksibilitas dalam memesan penjemputan dan pengaturan jadwal rutin. Yang kedua, adanya opsi pemilihan berdasarkan jenis sampah. Yang ketiga, adanya fitur live tracking posisi petugas dan estimasi penjemputan sampah. Yang keempat adalah layanan pendukung untuk pembayaran digital. Yang kelima adalah sampah dapat ditukar menjadi poin atau reward. Yang keenam adalah konten edukasi memilah sampah. Dan yang ketujuh adalah notifikasi ketika penjemputan sampah itu segera tiba. Next slide. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada requirement analisis strategi dengan mewawancarai penjemputan sampah. Berdasarkan informasi hasil wawancara dengan petugas sampah, diperoleh informasi dan kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama ada akses informasi jadwal. Petugas membutuhkan jadwal yang jelas dan real-time terhadap jadwal penjemputan sampah harian, termasuk informasi pelanggan, lokasi, jenis sampah, serta catatan khusus. Yang kedua, navigasi dan rute teroptimal. Sistem sebaiknya menyediakan fitur navigasi yang dapat menyarankan rute tercepat atau paling efisien berdasarkan urutan penjemputan, jarak, dan kondisi lalu lintas. Yang ketiga ada informasi dan pembaruan status penjemputan. Diperlukan fitur untuk menginformasikan keberhasilan penjemputan atau pelaporan kendala langsung dari aplikasi agar data tetap akurat dan pelanggan mendapatkan notifikasi otomatis. Yang keempat, integrasi dengan sistem reward atau poin. Petugas ingin sistem yang secara otomatis mencatat dan mengonfirmasi jenis serta berat sampah yang disetorkan untuk mendukung ukuran penukaran poin. Yang kelima, fitur keamanan dan dukungan lapangan. Petugas meminta adanya tombol darurat atau dukungan cepat jika menghadapi situasi darurat di lapangan, seperti lokasi yang tidak aman atau konflik dengan pelanggan. Dan yang terakhir, pelatihan dan panduan visual. Aplikasi sebaiknya menyediakan modul pelatihan singkat atau video tutorial prosedur standar
secara memilah, dan etika pelayan agar kualitas layanan tetap terjaga. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses penjemputan sampah serta interaksi antara petugas penjemput dan pelanggan. Hasil dari observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidakteraturan jadwal penjemputan. Pada beberapa kasus, penjemputan sampah mengalami keterlambatan atau tidak dilakukan sesuai jadwal. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sistem notifikasi yang mengingatkan petugas dan pelanggan, perubahan rute yang tidak terinformasikan secara real-time, kurangnya sinkronisasi informasi antara petugas dan sistem pusat. Yang kedua yaitu proses pemilahan sampah yang kurang konsisten. Meskipun sebagian pelanggan telah memisahkan sampah berdasarkan jenis, tapi masih ditemukan banyak sampah yang tercampur seperti sampah organik dan anorganik. Tidak adanya label atau tanda yang jelas pada kantong sampah dan kurangnya pemahaman pelanggan tentang cara memilah yang benar. Selanjutnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan terkait kegiatan observasi. Yang ketiga itu ada kebutuhan navigasi dan akses lokasi, di mana petugas penjemputan itu kesulitan untuk menemukan lokasi pelanggan, terutama di area padat atau perumahan tanpa penomoran rumah yang jelas. Maka hal ini tuh menyebabkan adanya peningkatan waktu tempuh, kesalahan lokasi penjemputan, dan komplain dari pelanggan yang merasa tidak dikunjungi. Nah, yang keempat itu ada kurangnya media edukasi, di mana baik pelanggan maupun petugas itu membutuhkan panduan praktis. Hasil pengamatan itu menunjukkan tidak semua petugas itu memahami kategori sampah dengan baik. Yang kedua, pelanggan mengingatkan edukasi melalui media yang mudah diakses seperti video, gambar, ataupun kuis. Yang ketiga itu minimnya edukasi berpengaruh pada rendahnya partisipasi aktif dalam memilih sampah. Yang kelima adalah kurangnya sistem transformasi digital. Dalam proses penjemputan saat ini, belum tersedia sistem pencatatan otomatis yang terintegrasi. Akibatnya, petugas mencatat manual data penjemputan, tidak ada bukti digital ataupun pelaporan otomatis ke pelanggan, dan potensi kesalahan atau kelalaian dalam catatan cukup tinggi. Yang keenam adalah ketidaksiapan penanganan kondisi darurat. Observasi menunjukkan bahwa petugas tidak memiliki prosedur standar atau dukungan sistem jika menghadapi situasi berisiko seperti gangguan dunia, konflik dengan pelanggan, dan lingkungan penjemputan yang tidak aman. Yang ketujuh adalah proses pembayaran yang kurang fleksibel. Meskipun sudah tersedia opsi pembayaran digital, sistem pembayaran saat ini masih belum sepenuhnya optimal dan dapat membatasi kenyamanan pengguna. Hasil observasi menunjukkan pembayaran dapat dilakukan melalui e-wallet maupun transfer bank, tapi masih dalam tahap yang terbatas, tidak mendukung semua e-wallet ataupun bank yang tersedia. Next. Selanjutnya ada strategi analisis kebutuhan. Pemetaan kebutuhan ini berdasarkan kondisi saat ini dan sistem yang akan dibuat. Pemetaan kebutuhan ini ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kebutuhan fungsional. Yang pertama, pada pendaftaran pengguna. Kondisi saat ini, proses pendaftaran dilakukan secara manual melalui chat WhatsApp atau pengisian form online, kemudian diverifikasi oleh admin satu persatu. Sistem yang akan dibuat itu, sistem pendaftaran berbasis aplikasi yang memungkinkan pengguna melakukan registrasi secara mandiri dengan verifikasi otomatis melalui email atau kode OTP yang dikirim ke nomor ponsel. Lalu yang kedua, mengenai pemesanan layanan. Kondisi saat ini, pengguna melakukan pemesanan dengan mengirimkan pesan ke admin melalui WhatsApp atau menelpon call center yang memerlukan waktu dan tidak selalu responsif. Sistem yang akan dibuat, pengguna dapat melakukan pemesanan secara mandiri melalui modul aplikasi berbasis Android atau iOS, baik untuk layanan segera maupun yang dijadwalkan. Yang ketiga, penjadwalan penjemputan.
Kondisi saat ini jadwal penjemputan ditentukan secara manual oleh admin berdasarkan permintaan dan ketersediaan petugas yang seringkali tidak optimal. Sistem yang akan dibuat, sistem penjadwalan cerdas dengan algoritma yang mempertimbangkan preferensi pengguna dan rute penjemputan paling efisien bagi petugas. Yang keempat, klasifikasi sampah. Kondisi saat ini tidak ada panduan jelas kepada pengguna sehingga sampah seringkali tidak dipilih sesuai kategori dan menyulitkan proses pengelolaan. Sistem yang akan dibuat, aplikasi menyediakan fitur pemilihan sampah di awal pemesanan yang dilengkapi dengan panduan visual untuk memudahkan pengguna dalam memilih kategori yang tepat. Lalu yang kelima ada tracking petugas. Kondisi saat ini pengguna tidak dapat melacak posisi petugas sehingga tidak dapat mengetahui estimasi waktu kedatangan petugas. Sistem yang akan dibuat, fitur pelacakan petugas secara real-time menggunakan integrasi GPS dalam aplikasi. Yang keenam, yaitu pembayaran. Kondisi saat ini pembayaran dilakukan melalui transfer manual ke rekening dan dikonfirmasi secara terpisah kepada admin. Sedangkan sistem yang akan dibuat, sistem pembayaran digital yang terintegrasi, mendukung e-wallet, dan transfer bank otomatis, serta penggunaan reward point. Yang ketujuh, poin dan reward. Kondisi saat ini belum tersedia mengenai sistem poin yang memberikan insentif bagi pengguna yang loyal. Sistem yang akan dibuat, yaitu sistem penghitungan poin otomatis berdasarkan transaksi dan frekuensi pemakaian, serta penukaran poin melalui aplikasi. Yang kedelapan, notifikasi dan pengingat. Kondisi saat ini, notifikasi layanan hanya dikirimkan secara manual oleh admin menjelang hari penjemputan, dan sistem yang akan dibuat itu sistem pengingat otomatis melalui notifikasi di aplikasi untuk memastikan pengguna siap sebelum layanan dilaksanakan. Lalu yang terakhir, konfirmasi layanan. Kondisi saat ini tidak ada bukti tertulis atau dokumentasi bahwa penjemputan sudah dilakukan. Sistem yang akan dibuat setelah penjemputan, petugas melakukan konfirmasi layanan melalui aplikasi disertai foto digital sebagai bukti. Selanjutnya yaitu kebutuhan non-fungsional. Jadi yang pertama itu ada kemudahan pengguna. Kondisi saat ini, sistem saat ini membingungkan bagi pengguna baru karena banyak langkah manual dan tidak terstruktur. Dan sistem yang akan dibuat itu aplikasi dirancang dengan UI atau UX modern yang intuitif dan dilengkapi dengan tutorial onboarding interaktif bagi pengguna baru. Dan yang kedua itu kinerja sistem. Kondisi saat ini, respon terhadap permintaan pengguna sangat tergantung pada kecepatan dan ketersediaan admin. Sistem yang akan dibuat itu sistem digital memiliki performa tinggi dengan kecepatan respon di bawah 1 detik untuk setiap interaksi utama. Yang ketiga itu keamanan data. Kondisi saat ini tidak ada sistem keamanan khusus yang menjamin pelindungan data pengguna. Sistem yang akan dibuat itu sistem dilengkapi dengan fitur keamanan seperti enkripsi data, autentikasi 2 faktor, dan kontrol akses berbagai peran. Dan yang keempat itu ketersediaan sistem. Kondisi saat ini pengguna hanya dapat mengakses layanan ketika admin atau petugas sedang aktif secara manual. Sistem yang akan dibuat itu sistem berbasis cloud dengan ketersediaan layanan tinggi yang memungkinkan akses kapan saja dan di mana saja. Yang kelima, itu multibahasa. Kondisi saat ini tuh hanya tersedia dalam bahasa Indonesia yang membatasi jangkauan ke pengguna asing atau dari daerah lain. Nah, sistem yang akan dibuat itu sistem mendukung bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta dapat dikembangkan untuk bahasa lain jika dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu kompatibilitas. Jadi, kondisi saat ini tuh tidak tersedia aplikasi resmi. Pengguna hanya mengakses melalui chat atau forum online. Nah, sistem yang akan dibuat itu aplikasi yang dikembangkan untuk kompatibilitas lintas platform, seperti Android, iOS, dan web. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berdasarkan kesenjangan antara proses saat ini dan sistem yang direncanakan, berikut penerapan Business Process Automation atau BPA. Yang pertama penjadwalan otomatis. Dengan Smart Scheduler Engine, jadwal dibuat otomatis sesuai preferensi pelanggan dan kapasitas layanan, meminimalkan waktu tunggu dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, otomatisasi komunikasi. Notification System mengirim notifikasi jadwal, perubahan, dan status operasional secara otomatis melalui berbagai saluran, mengurangi kesalahpahaman. Yang ketiga, konfirmasi digital tercatat. Pickup Confirmation Module memungkinkan konfirmasi tugas digital disertai foto,
meningkatkan transparansi dan tanggung jawab. Yang keempat, pembayaran otomatis. Integrated Payment System memproses pembayaran otomatis via payment gateway, mempercepat transaksi dan meningkatkan akurasi data keuangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bisnis proses automatization atau yang biasa disingkat dengan BPA. Selanjutnya ada sistem poin dan loyalitas terintegrasi. Jadi, pengelolaan poin pelanggan secara manual atau yang belum tersedia dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan program loyalitas. Dengan mengadopsi reward and loyalty management atau sistem poin dan loyalitas, perhitungan dan penukaran poin dilakukan secara otomatis berdasarkan transaksi pelanggan. Ini tidak hanya mempermudah pelanggan, tetapi juga memperkuat hubungan jangka panjang antara pelanggan dan juga perusahaan. Selanjutnya ada laporan kinerja real time. Jadi laporan kinerja real time ini sangat penting bagi admin dan juga petugas karena memungkinkan pemantauan performa operasional secara langsung dan juga akurat. Jadi dengan adanya dashboard analitik yang dapat diakses kapan saja, admin juga dapat segera mengidentifikasi permasalahan serta mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi kerja. Bagi petugas, laporan real time memberikan transparansi atas hasil kerja mereka, memudahkan evaluasi, dan juga mendorong motivasi untuk terus meningkatkan kinerja. Implementasi pelaporan kinerja real time ini juga dapat memperkuat kolaborasi antara admin dan juga petugas, sehingga proses bisnis dapat berjalan lebih optimal dan responsif terhadap perubahan di lapangan. Selanjutnya ada edukasi interaktif terstruktur. Jadi di mana edukasi interaktif yang terstruktur ini sangat penting bagi pengguna, sangat penting untuk memastikan seluruh pihak yang terkait untuk dapat memahami prosedur, standar operasional, dan pengetahuan yang relevan secara efektif dan menyeluruh. Dengan adanya modul edukasi yang terintegrasi dalam bentuk kuis, video, dan juga artikel di aplikasi, proses pembelajaran menjadi lebih menarik, mudah diakses, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Jadi hal ini juga dapat menjaga konsistensi kualitas serta meminimalkan kesalahan di lapangan. Dan yang terakhir ada emergency support and SOP modul, di mana emergency support dan SOP modul ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan petugas di lapangan. Dengan adanya tombol darurat dan panduan prosedur operasional standar yang terintegrasi dengan sistem, petugas dapat segera mengakses bantuan atau informasi yang dibutuhkan saat menghadapi situasi yang mungkin penting. Fitur ini tidak hanya meminimalkan risiko dan potensi kesalahan dalam penanganan insiden, tetapi juga dapat memastikan setiap tindakan yang diambil sesuai dengan standar perusahaan. Oke, selanjutnya adalah use case diagram. Jadi use case diagram merupakan diagram yang menjelaskan hubungan antara aktor dan sistem, di mana aktornya di sini adalah admin, customer, dan merchant. Sedangkan sistemnya adalah payment gateway. Di sini admin dapat mengakses data pembayaran, manage user admin, manage kategori sampah, manage pemungutan sampah dan customer. Kemudian maaf. Kemudian dashboard statistik dan laporan lingkungan dan notifikasi. Sedangkan customer dapat melakukan registrasi, penjadwalan penjemputan sampah, tracking petugas penjemputan, riwayat, poin, dan reward. Dan terakhir fitur edukasi interaktif. Sedangkan merchant itu dapat manage sampah, kemudian pesanan, dan riwayat dan poin. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk garis inflow atau panah putus-putus bertitik ke arah
case wajib. Itu berfungsi untuk menandakan use case wajib dijalankan sebagai bagian dari use case induk. Contohnya seperti semua proses memerlukan login pada admin, customer, dan merchant. Dan yang kedua ada garis extend atau panah putus-putus berganda ke garis use case bertambah. Berfungsi untuk menandakan opsi tambahan yang bisa terjadi dalam situasi tertentu. Contohnya seperti upload payment proof jika diperlukan bukti transfer dan lainnya. Next slide. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya dibuat activity diagram berdasarkan use case yang telah dibuat sebelumnya. Ada beberapa activity diagram yang dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama, activity diagram register, yaitu pertama, customer mau klik button sign up, lalu sistem akan menampilkan halaman register, lalu customer akan menginput data pendaftaran dan mengklik button submit, lalu sistem akan melakukan validasi, di mana jika hasil validasi salah, maka dia akan kembali ke tampilan halaman register. Jika benar, maka sistem akan menginput data ke database, lalu customer akan sukses melakukan register. Lalu yang kedua ada activity diagram login. Yang pertama, customer itu melakukan klik button sign up, lalu sistem akan menampilkan halaman login, lalu customer akan menginput data username dan password, lalu mengklik login, lalu sistem akan mengcek username dan passwordnya, lalu memvalidasi hal tersebut. Jika benar, dia akan lanjut menampilkan halaman utama. Jika salah, akan menampilkan halaman login kembali. Selanjutnya yaitu activity diagram proses penjadwalan penjemputan sampah. Jadi diagram ini menggambarkan alur aktivitas mulai dari permintaan penjadwalan oleh pengguna, verifikasi jadwal oleh sistem, hingga konfirmasi jadwal penjemputan. Jadi setiap langkah dalam diagram ini membantu memastikan bahwa proses penjadwalan itu berjalan secara terstruktur, efisien, dan meminimalkan potensi kesalahan dalam penentuan jadwal penjemputan sampah. Dan Selanjutnya itu ada activity diagram tracking penjemputan sampah. Oke, pada diagram ini menggambarkan alur aktivitas mulai dari proses penjemputan oleh petugas, update status penjemputan secara real time, sehingga notifikasi kepada pengguna ketika penjemputan setelah selesai. Dengan adanya diagram ini, kita dapat memastikan bahwa setiap tahapan tracking ini dapat dibantau dengan baik, sehingga pengguna mendapatkan informasi yang akurat dan transparan mengenai status dan penjemputan sampah mereka. Oke, selanjutnya yaitu unggah bukti pembayaran dari sisi pelanggan. Yang pertama, itu pelanggan melakukan alur proses yang pertama itu pelanggan itu login ke aplikasi, terus melakukan otorisasi. Jika gagal, proses itu akan berhenti. Jika berhasil, maka prosesnya akan lanjut ke langkah berikutnya. Nah, sistem menavigasi pelanggan ke menu pembayaran, lalu pelanggan memilih pembayaran yang ingin diunggah bukti pembayarannya, serta pelanggan kemudian mengunggah bukti pembayaran. Sistem menerima dan mencatat unggah
bukti pembayaran, maka proses ini menggambarkan bagaimana interaksi antara pengguna dan sistem terjadi secara berurutan saat pelanggan mengirimkan bukti pembayaran. Nah, pada gambar yang kedua, validasi pembayaran oleh admin, itu alur prosesnya, admin itu login ke dalam aplikasi, lalu sistem melakukan otorisasi, jika gagal, maka kembali ke halaman login, dan jika berhasil melakukan lanjut proses validasi. Nah, sistem itu menampilkan data pembayaran yang diunggah oleh pelanggan, maka admin akan memeriksa dan memberikan input alasan untuk hasil validasi, misalkan jika valid, tidak valid, atau butuh revisi. Nah, sistem itu mencatat hasil validasi dan memperbarui status pembayaran pada catatan sistem. Maka, proses ini menggambarkan bagaimana admin itu melakukan proses yang akan dikirimkan oleh pelanggan dan mengambil tindakan lanjut sesuai status validasinya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram dari manage sampah. Jadi yang pertama, user itu akan login terlebih dahulu ke dalam aplikasi. Jadi setelah login ke dalam aplikasi, nanti sistem akan membaca hasilnya. Jadi misal hasilnya dia adalah false, maka dia akan kembali login ke dalam aplikasi. Kemungkinan jika mendapat hasil false itu kemungkinan dia ada salah masukin password atau salah masukin username. Namun jika hasil validasinya benar, dia akan menampilkan sistem akan menampilkan halaman utama. Setelah sistem akan menampilkan halaman utama, nanti user dapat melihat ada halaman utama tersebut. Lalu pada halaman utama user akan mengklik one tap booking. Jika user sudah mengklik one tap booking, maka sistem akan menampilkan halaman one tap booking yang ada ikon tong sampahnya. Jadi jika user setelah sistem menampilkan, nanti user tersebut akan mengklik ikon tong sampah tersebut. Nah, jika ikon tong sampah sudah diklik, maka sistem akan menampilkan daftar sampah. Jika daftar sampah sudah ditampilkan, maka user tersebut bisa memilih opsi sampah apa yang akan dipilih, beratnya apa, dan selanjutnya jika sudah dipilih, maka user akan memverifikasi. Jadi sistem akan membaca verifikasi sampah tersebut. Jika hasilnya adalah false, maka akan balik ke halaman utama. Namun jika hasilnya adalah true, maka akan mendapatkan notifikasi verifikasi, lalu user akan mengkonfirmasi sehingga sistem akan menyimpan data pesanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah activity diagram merchant konfirmasi pesanan. Pada awalnya, merchant akan login ke dalam aplikasi, dan jika salah maka akan kembali lagi ke halaman login, dan jika benar akan menampilkan halaman utama. Pada halaman utama, merchant akan memilih menu pesanan dan akan ditampilkan data pesanan. Lalu, merchant akan memilih pesanan dan memberi keputusan menerima atau menolak pesanan. Jika menolak pesanan, maka update status menjadi pesanan dibatalkan. Dan jika menerima pesanan, maka pesanan akan diupdate status menjadi dalam penjemputan. Pada customer, setelah status menjadi dalam penjemputan, maka customer akan konfirmasi penjemputan sampah. Dan status pesanan akan diupdate menjadi customer receipt. Lalu akan dilanjutkan customer melakukan input rating dan claim point. Lalu status pemesanan menjadi berhasil dijemput. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya yaitu diagram notifikasi admin. Diagram ini menjelaskan alur proses penjadwalan penjemputan sampah yang melibatkan dua pihak, yaitu user dan admin. Yang pertama, dari sisi user login ke aplikasi. Lalu setelah masuk ke aplikasi itu memerlukan halaman utama. User memilih menu penjadwalan. Kemudian menginput data penjadwalan seperti waktu dan lokasi penjemputan.
Lalu data penjadwalan disimpan dan ditampilkan kembali sebagai jadwal yang sudah tersimpan. Kemudian dari sisi admin, sistem menampilkan form penjadwalan untuk divalidasi. Admin melakukan validasi data input. Jika gagal, proses dikembalikan, namun jika berhasil, admin akan membuat notifikasi. Notifikasi kemudian divalidasi kembali sebelum sistem menyimpan jadwal sepenuhnya. Gambar 12 yaitu Activity Diagram Manage, data user admin atau diagram alur proses penjadwalan penjemputan sampah. Diagram ini menunjukkan bagaimana pelanggan dapat menjadwalkan layanan penjemputan sampah melalui aplikasi, serta bagaimana sistem mendukung proses tersebut. Pertama, mari kita lihat diagram yang dibagi menjadi dua kolom utama. Kolom kiri untuk aktivitas pelanggan, sedangkan yang kolom kanan untuk aktivitas yang dilakukan oleh sistem. Alur prosesnya itu yang pertama diawali oleh pelanggan ketika mereka ingin menjadwalkan penjemputan sampah. Pelanggan login ke aplikasi. Pada tahap ini, sistem akan menampilkan halaman utama sebagai respon. Lalu klik jadwal penjemputan setelah berhasil login. Pelanggan memilih menu jadwal penjemputan. Sistem kemudian memvalidasi input dan mempersiapkan halaman input data. Selanjutnya, pelanggan mengisi data penjemputan yang diperlukan, misalnya waktu, lokasi, dan keterangan lain. Setelah data lengkap, pelanggan mengakhiri proses dengan mengklik tombol simpan atau konfirmasi. Sistem kemudian akan memvalidasi data input, memastikan data sudah lengkap dan benar, lalu menyimpan data penjemputan ke dalam database. Proses selesai, pelanggan mendapat notifikasi bahwa penjadwalan berhasil dilakukan. Diagram selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Selanjutnya adalah activity diagram, dashboard statistik, dan data lingkungan oleh admin. Yang pertama, admin login ke dalam aplikasi dan menampilkan halaman utama. Lalu admin memilih menu user, dan sistem akan menampilkan data user. Lalu admin memilih aksi untuk menampilkan menu dashboard statistik dan data lingkungan, dan sistem akan menampilkan data statistik dan lingkungan dalam rentang waktu data. Lalu admin akan memilih rentang waktu data dan sistem menampilkan grafik dan visualisasi data. Setelah itu, admin akan memilih untuk ekspor atau cetak data, dan sistem akan menampilkan pilihan format cetak data. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rencana. Oke, diagram yang terakhir yaitu activity diagram untuk logout. Yang pertama tentu customer harus login dulu ke dalam aplikasi. Lalu sistem akan memvalidasi. Jika salah, dia akan tetap berada di halaman login. Jika benar, dia akan menampilkan halaman utama. Lalu untuk logout sendiri, customer harus mengklik icon titik 3 pada pojok kanan atas dan klik logout. Lalu sistem akan menampilkan halaman login atau register kembali. Selanjutnya, mengenai user interface. User interface itu merupakan bagian dari sistem yang berinteraksi dengan pengguna, meliputi tampilan layar yang menyediakan navigasi sistem, screen, dan form, serta form report yang dihasilkan oleh sistem. Untuk user interface yang pertama itu ada user interface register. Di sini menampilkan jika customer atau merchant ingin login ke dalam aplikasi, mereka harus mengisi data dulu, yaitu ada nama, alamat, email, nomor HP, dan password. Atau bisa login menggunakan akun Google. Selanjutnya ada use interface login. Itu tampilannya customer harus menginput email dan password lalu mengklik login. Jika customer lupa password,
maka customer bisa mengklik lupa password, lalu akan muncul halaman reset password, di mana customer harus mengisi email, lalu menginput password baru dan mengisi verifikasi password baru, lalu mengklik update. Selanjutnya ada use interface perizinan lokasi. Di sini ada tampilan jika sistem meminta untuk customer mengaktifkan lokasi, lalu customer harus mengklik aktifkan untuk bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya itu ada dashboard pengguna. Di sini berisi ringkasan mengenai data pengguna, yaitu ada nama, tingkatan level pengguna seperti pemula atau yang lainnya. Lalu ada ringkasan, ada total point, lalu ada alamat lengkap pengguna. Lalu di sini ada beberapa menu akses cepat seperti one tap booking, penjadwalan rutin, pelacakan petugas, dan laporan pengaduan. Lalu di bawahnya ini ada navigasi menu tambahan seperti beranda, edukasi, reward, dan profil. Selanjutnya ada one tap booking. Terdapat alamat penjemputan, waktu penjemputan, jenis sampah, jumlah sampah, total biaya dan poin, serta metode pembayaran yang dipilih. Pada tombol pesan penjemputan, dapat mengonfirmasi dan memesan layanan. Jika ingin memesan penjemputan, bisa mengklik pesan penjemputan. Dan jika ingin membayar menggunakan bank lain, bisa diubah pada kolom diubah. Next slide. Selanjutnya ada use interface pengguna mengenai kategori sampah. Di sini ketika customer ingin memesan penjemputan, mereka akan mengklik icon sampah ini. Lalu di sini customer harus mengisi jenis sampah apa saja yang akan dibuang. Lalu customer akan mengunggah foto. Jika benar, di sini di bawahnya akan terdapat lambang centang, yaitu jenis sampah berarti sudah sesuai dengan kategori yang sudah dipilih customer. Jika salah, maka di sini ada icon silang, di mana jenis sampah ini berarti tidak sesuai. Jika sudah sesuai semuanya, maka customer akan mengklik konfirmasi. Lalu selanjutnya ada use interface pengguna tentang metode pembayaran. Jika customer ingin memesan penjemputan, customer bisa menggunakan beberapa metode pembayaran seperti COD, e-wallet, transfer bank, kartu kredit, atau cicilan kartu kredit. Jika sudah diklik, lalu mengklik konfirmasi, maka customer bisa lanjut memesan penjemputan. Lalu di sini ada icon mengenai membatalkan pesanan. Jika customer sudah memesan penjemputan, lalu terdapat hal atau yang tidak sesuai seperti alamat dan lainnya, customer bisa membatalkan pesanan tersebut dengan mengklik rincian pesanan, lalu mengklik batalkan pesanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, jadwal penjemputan sampah. Penjemputan ini dilakukan agar tidak bertabrakan dengan customer yang lain. Yang pertama, ada informasi petugas dan waktu operasional, yaitu seperti petugas dan jam layanan. Yang selanjutnya ada tombol fitur, yaitu untuk mengetahui lokasi truk di mana lokasi truk sedang berada. Kesimpulan dari aplikasi ini adalah mengetahui jadwal penjemputan berdasarkan jenis sampah, menghindari penumpukan sampah karena tidak ada jadwal, pelacakan lokasi truk jika diperlukan, dan memastikan waktu ketersediaan petugas. Next slide. Oke, di sini selanjutnya ada UI pengguna pelacakan real time petugas. Jadi di mana bagi pengguna, jadi dia bisa melihat petugas sudah sampai mana dan juga dia ada fitur untuk menghubungi petugas. Jika petugas itu kesulitan untuk mendapati alamat yang akurat dari pengguna. Dan juga ada notifikasi dari sistem yang bisa membuat pengguna itu siap-siap untuk menyiapkan pesanannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah halaman notifikasi. Jadi di halaman notifikasi ini pengguna dalam hal ini customer itu akan peroleh notifikasi berupa riwayat penjemputan yang sudah selesai mungkin 2 atau 3 hari yang lalu. Kemudian notifikasi ketika petugas akan tiba dan notifikasi ketika penjemputan itu telah dilakukan. Kemudian ada fitur-fitur pendukungnya yaitu beranda, edukasi, reward, dan profil. Beranda ini untuk kembali ke halaman utama, edukasi untuk mengakses fitur-fitur edukasi, reward untuk melihat penukaran poin dan lain sebagainya. Kemudian profil itu merupakan profil pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada education and gamification. Di halaman ini tuh terdapat modul edukasi itu menyediakan materi pembelajaran tentang sistem pengolahan sampah dan cara mendaur ulang. Lalu yang kedua tuh ada kuis harian. Jadi pengguna tuh dapat mengikuti kuis seputar kebersihan dan pengolahan lingkungan untuk menguji pengetahuan mereka. Lalu selanjutnya ada tantangan mingguan. Ini tuh berisi lomba atau tantangan yang mendorong pengguna untuk lebih aktif menjaga kebersihan lingkungan. Lalu ada ranking pengguna. Ini menampilkan peringkat pengguna berdasarkan aktivitas mereka dalam aplikasi sebagai bentuk motivasi. Lalu ada fitur aktivitas saya. Itu ringkasan level atau progres pengguna berdasarkan interaksi mereka di dalam fitur edukasi dan gamifikasi. Lalu selanjutnya ada rewards and points. Di dalam rewards and points itu pengguna dapat melihat dan menukar poin yang telah dikumpulkan. Lalu fitur-fitur yang tersedia di dalam itu, pertama kita dapat melihat poin yang telah dikumpulkan oleh pengguna. Lalu ada hadiah. Ini tuh biasanya untuk melihat katalog hadiah apa yang dapat ditukar dengan poin. Lalu ada fitur tukar poin untuk menukar poin. Lalu ada riwayat. Itu untuk histori aktivitas penggunaan termasuk penukaran poin dan transaksi lainnya. Lalu ada fitur cara mendapatkan poin. Kemudian ada riwayat poin saya. Itu rangkuman riwayat poin termasuk jumlah, tanggal, dan deskripsi aktivitas yang menghasilkan poin. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah UI pengguna, profil pengguna. Pada laman ini ditampilkan nama pengguna, nomor telepon pengguna, email pengguna, dan juga alamat pengguna. Serta ada shortcut untuk notifikasi. Dan juga ada menu untuk pesanan yang sedang berlangsung, ulasan yang telah diberikan, dan riwayat pemesanan yang telah dilakukan. Juga ada pilihan menu untuk penukaran kode dan kupon, dan pengaturan pengguna untuk mengubah nama pengguna, nomor, ataupun
email dan password pengguna. Lalu ada pusat bantuan aplikasi yang berisi user manual untuk menggunakan aplikasi, dan ada laporan dan umpan balik untuk melaporkan kendala yang terjadi selama pemakaian aplikasi. Berikutnya ialah user interface pengguna, laporan dan umpan balik. Pada laman ini terdapat chatbot yang akan merespon keluhan pengguna. Jika pengguna ingin melaporkan sesuatu, maka pengguna dapat memilih menu laporan, dan chatbot akan mengirimkan link formulir untuk laporan tersebut. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Oke, selanjutnya adalah use interface admin dashboard. Jadi di sini ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada 15 pengguna, itu menunjukkan bahwa ada 15 akun atau customer yang sudah mendaftar di aplikasi ini. 23 pesanan itu artinya dalam aplikasi ini sudah terdapat, maksudnya sudah dilakukan sebanyak 23 pesanan. Kemudian 2 laporan itu merupakan jumlah laporan atau statistik lingkungan yang perlu ditindaklanjuti. Misalnya laporan kebersihan area. Nah, 53.000 pendapatan itu merupakan pendapatan yang sudah diperoleh melalui pesanan atau order yang sudah dilakukan. Icon tong sampah yang ada checklistnya itu menunjukkan total berat sampah yang sudah dijemput oleh petugas sampah. Kemudian 300 kg CO2 emisi karbon itu merupakan estimasi pengurangan jejak karbon hasil daur ulang. Kemudian 1.200 poin pengguna itu merupakan jumlah poin atau reward yang telah diklaim oleh seluruh customer. Kemudian 400 poin merchant itu merupakan total poin yang didapatkan oleh merchant. Selanjutnya itu ada statistik, penjadwalan, kelola petugas, dan pengaturan. Nah, statistik sendiri ini merupakan tren penjemputan harian, mingguan, dan bulanan, konversi order, engage management customer. Kemudian penjadwalan ini merupakan atur jadwal penjemputan seperti membuat, mengubah, atau membatalkan jadwal, menetapkan petugas dan rute, kemudian optimasi jadwal sehingga efisien. Selanjutnya adalah kelola petugas. Itu merupakan manajemen akun petugas lapangan, sehingga petugas itu terkelola dengan baik, tugasnya di mana, kemudian penjemputannya kapan. Mengatur shift, wilayah operasional, dan status kesiapan. Kemudian pengaturan itu bisa untuk melihat metode pembayaran, kebijakan, dan lain sebagainya. Aktivitas pengunjung itu menunjukkan bahwa seberapa sering sih aplikasi ini dikunjungi oleh pengguna. Kemudian yang di bawahnya itu foto dan informasi mengenai event. Itu misalnya ada pengumuman program daur ulang event, kemudian ada pelatihan petugas, promosi kampanye lingkungan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu use interface admin bagian manajemen jadwal dan rute penjemputan. Di sini terdapat 2 filter, yaitu yang pertama sebelah kiri ada filter lokasi. Jadi admin ini bisa memilih lokasi. Di sini misalnya ada Rusunawa Unila untuk menampilkan data penjemputan di lokasi tersebut. Dan kita juga dapat memfilter tanggal penjemputannya. Jadi admin ini dapat memilih tanggal penjemputan sesuai kebutuhan. Dan di bawahnya itu terdapat tabel daftar penjemputan. Jadi tabel ini menampilkan daftar pesanan penjemputan sampah yang berisikan ada nomor urut pesanan, ada nama pemesan, jenis sampah yang akan diambil, lokasi penjemputan, juga waktu penjemputan. Selanjutnya itu di bawahnya ada tombol aksi utamanya, itu yang pertama ada jadwalkan otomatis, itu untuk mengatur jadwal penjemputan secara otomatis berdasarkan data yang ada. Dan yang sebelah kanannya itu ada lihat rute di peta. Jadi itu untuk menampilkan rute penjemputan pada peta sehingga petugas bisa melihat jalur yang harus ditempuh. Dan admin juga dapat kirim jadwal ke merchant. Jadi tombol ini memungkinkan jadwal yang sudah diatur itu dikirimkan ke merchant atau pihak yang bertugas untuk penjemputan sampah.
Dan terakhir kita dapat mencetak jadwal harian. Jadi fitur ini memungkinkan admin mencetak jadwal penjemputan harian yang berguna untuk dokumentasi atau distribusi manual. Jadi interface ini memudahkan pengelolaan jadwal dan rute penjemputan sampah secara terstruktur. Oke, selanjutnya pada fitur manajemen data pengguna dan petugas menandakan bahwa halaman ini tuh digunakan untuk mengelola dua jenis data utama, yaitu pengguna dan petugas. Nah, pada tab navigasinya itu terdapat dua tab, yaitu pengguna dan petugas, di mana pengguna itu aktif dan petugas itu non-aktif, yang artinya saat ini sedang ditampilkan data pengguna. Jika pengguna mengetuk tab petugas, maka akan menampilkan data petugas. Nah, di sini ada ikon tombol tambah digunakan untuk menambah data pengguna baru, serta ada ikon fitur pencarian di mana kolom search itu memungkinkan pengguna untuk mencari nama pengguna tertentu dari daftar atau petugas yang bekerja. Lalu ada tabel data pengguna yang berisi di contohnya ini terdapat 3 kolom utama. Yang pertama ada nama, status semua pengguna dalam kondisi, dan aksi. Di mana nama itu di sini ada terdiri contoh 4 nama, lalu status pengguna ini bisa aktif atau tidak aktif, dan aksi ini terdapat 2 opsi tindakan untuk setiap barisnya. Lalu bisa dilakukan edit untuk mengubah data dan hapus untuk menghapus data pengguna. Lalu di situ ada navigasi halaman di mana menampilkan tombol 1, 2, 3 yang saat ini penggunaan berada di halaman 1. Jika ke halaman 2 lebih banyak untuk penambahan data penggunanya. Nah, tampilan ini tuh mencakup yang menandakan bahwa perangkat ini bisa digunakan di dalam perangkat seluler yang mengelola data pengguna dan petugas secara terpisah, menambahkan, mencari, dan mengedit, serta menghapus data, dan menavigasi antara halaman data dengan mudah. Ya, selanjutnya di sini ada tracking lokasi petugas. Jadi pada halaman tracking lokasi petugas ini, jadi admin bisa dapat melihat di mana saja lokasi petugas dan bisa melihat status dari petugas tersebut. Jika ada logo merah di sebelah kiri, maka petugas tersebut nonaktif atau sedang tidak dalam mengambil orderan. Sedangkan jika status di sebelah profil itu berwarna hijau, maka dia sedang aktif atau sedang dalam mengambil orderan. Next, akan jelaskan teman saya. Gambar 6.20 User Interface Admin, pengelolaan insentif dan poin. Jadi aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam melihat, menambahkan, dan mengatur insentif yang diberikan berdasarkan kinerja. Yang pertama, fitur utama, header halaman. Pada bagian atas halaman terdapat judul, insentif, dan poin yang jelas menunjukkan fungsi halaman ini. Yang kedua, tombol tambahkan insentif. Tombol berwarna biru ini memberikan akses langsung kepada pengguna untuk menambahkan insentif baru dan mempermudah penggunaan fitur ini. Yang ketiga, pengaturan poin. Tepat di bawah tombol tambahkan insentif, terdapat drop-down pengaturan poin yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan atau mengatur ketentuan poin yang berlaku. Yang keempat, daftar insentif. Di bawah terdapat daftar insentif yang ditampilkan dalam 2 kolom. Kolom kiri nama insentif, misalnya bonus efisiensi dan hadiah referensi. Kolom kanan, jumlah poin yang diberikan untuk masing-masing insentif. Setiap item dilengkapi dengan ikon panah untuk akses detail atau pengaturan lebih lanjut. Diagram selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada laporan aktivitas dan kinerja. Halaman ini berfungsi untuk memantau kinerja harian dari petugas pick up. Nah, di halaman laporan aktivitas dan kinerja ini terdapat 2 kontak informasi. Yang pertama, total pick up hari ini dan
terselesainya penjemputan sampah. Yang pertama itu jumlah total itu terdiri di kolom total pickup hari ini dan jumlah pickup yang selesai terdiri di kolom selesai. Lalu ada tab status pekerjaan, ada 2 tab status yaitu belum selesai dan selesai. Ini yang artinya menunjukkan bahwa daftar yang sedang ditampilkan itu adalah pickup yang belum selesai. Lalu terdiri ada kolom pencarian untuk memudahkan pencari lokasi dan detail pickup tertentu. Lalu jika tabel pickup belum selesai, nanti terdiri tabel dari 3 kolom, yaitu lokasi, detail, dan kolom selesai. Maka tampilan ini tuh berguna untuk melacak jumlah pickup harian dan progres penyelesaiannya, serta melihat dan menyaring data pickup yang belum selesai dan memberikan opsi cepat bagi petugas untuk menandai tugas mana yang sudah selesai dan belum selesai. Selanjutnya merupakan use interface admin mengenai validasi bukti pembayaran. Di sini ketika ada customer yang melakukan mengirim bukti pembayaran, maka admin harus mengklik terima, tolak, atau tunda. Lalu selanjutnya ada use interface admin mengenai validasi laporan dari merchant. Jadi ketika merchant itu sudah selesai melakukan penjemputan, mereka kan akan melakukan foto bukti pick up. Nah, di sini akan divalidasi oleh admin. Admin bisa menolak, menerima, atau menunda validasi tersebut. Lalu selanjutnya ada notifikasi untuk admin. Di sini adalah ada rincian mengenai nomor pesanan dan pesanan tersebut telah selesai dilakukan dengan cepat dan tepat atau ada terkendala. Jika ada terkendala, maka ikon untuk loncengnya itu ada tanda serunya. Jika pesanan dilakukan dengan cepat dan tepat, maka dia melambangkan ikon lonceng biasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah use interface merchant dashboard. Jadi di sini ada icon yang paling kanan di atas itu ada icon profil, itu berisi tentang profil petugas secara mendetail. Jadi bisa untuk mengubah data pribadi, ganti foto profil, atau ganti password untuk masuk. Kemudian ada icon tong sampah checklist, itu menampilkan mengonfirmasi jenis dan volume sampah yang berhasil dikumpulkan setiap hari, input berat kilogram, kategorinya, dan lokasi penjemputannya. Kemudian yang seperti dorongan di mall itu merupakan daftar jadwal penjemputan yang sudah dikonfirmasi oleh admin dan customer. Petugas dapat mulai atau menyelesaikan setiap tugas penjemputan. Nah, itu yang gambar jam riwayat itu artinya histori lengkap semua penjemputan yang sudah dilakukan, termasuk tanggal, jumlah sampah, dan poin atau reward yang diperoleh. Yang selanjutnya itu ada seperti dompet, itu pembayaran, itu menampilkan ringkasan honorarium atau komisi yang diterima oleh petugas. Status pembayaran itu sudah terbayar atau masih menunggu, serta detail tanggal dan nominal. Kemudian statistik itu menunjukkan angka-angka kinerja, total sampah terjemput, rata-rata per hari, kemudian poin kumulatif, dan lain sebagainya. Kemudian penjadwalan itu untuk melihat jadwal tugas penjemputan mendatang, bisa menerima atau menolak jadwal, serta memindahkan waktu atau shift. Kemudian ada pengaturan, itu menunjukkan setting aplikasi seperti notifikasi, bahasa, preferensi update lokasi, sinkronisasi data, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada untuk event dan info, itu untuk menunjukkan misalnya banner slide untuk detail event komunitas atau sosialisasi, misalnya untuk sosialisasi kesadaran masyarakat akan pentingnya
menjaga kebersihan, dan cara memilah sampah, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini ada use interface merchant profilnya, terkait profil. Di sini ada ringkasan mengenai data pribadi petugasnya. Lalu di sini ada rate penilaian dari customer. Lalu di sini ada menu-menu lainnya seperti pengaturan, status akun, pusat bantuan, laporan, dan perjanjian dengan merchant. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu use interface merchant bagian panel merchant penjemputan sampah. Ini dirancang untuk membantu merchant dalam mengelola permintaan penjemputan sampah. Jadi pada bagian atas terdapat tool untuk mengubah status merchant antara online yang artinya siap menerima permintaan dan offline yang tidak menerima permintaan. Lalu di sebelah sampingnya ada indikator jumlah permintaan baru. Contohnya di sini ada 3 permintaan baru. Lalu setiap permintaan itu ditampilkan secara rinci, termasuk nama pengirim, jenis sampah, lokasi, dan waktu penjemputan. Dan merchant dapat memilih untuk menerima atau menolak permintaan dengan tombol yang tersedia. Nah, di bagian bawah terdapat riwayat penjemputan yang mencatat detail penjemputan sebelumnya. Termasuk tanggal, jenis sampah, dan statusnya. Dan untuk bagian bawah layar itu terdapat 2 tombol. Yang profil saya itu untuk mengatur profil merchant dan logout untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Selanjutnya yaitu use interface merchant laporan kinerja wilayah. Tampilan ini merupakan halaman laporan kinerja wilayah yang contohnya pada wilayah A. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran harian aktivitas penjemputan sampah oleh merchant. Fitur-fitur yang ditampilkan yang pertama ada paling atas yaitu grafik batang harian. Itu menampilkan jumlah penjemputan. Contohnya penjemputan pada tanggal 12 April sampai dengan 16 April. Ini untuk memantau tren dan performa operasional secara visual. Yang kedua ada ringkasan status penjemputan, yaitu terdiri dari 3 jadwal penjemputan, yaitu penjemputan terjadwal. Yang kedua ada jumlah penjemputan dibatalkan, dan yang ketiga ada jumlah penjemputan selesai. Ini membantu merchant mengetahui seberapa banyak penjadwalan yang benar-benar dieksekusi dengan baik. Terus selanjutnya di bawahnya yang ketiga ada jenis sampah yang dikumpulkan. Itu dibagi menjadi 2 kategori, yaitu non-organik dan organik. Informasi ini penting untuk memanajemen jenis sampah dan potensi daur ulang. Selanjutnya yaitu ada pengambilan terakhir. Itu menunjukkan detail lokasi dan waktu pengambilan terakhir yang dilakukan. Yang kelima, yang terakhir ada estimasi konversi poin merchant. Itu menunjukkan estimasi poin yang akan diterima oleh merchant berdasarkan volume dan jenis sampah yang terkumpul. Selanjutnya ada interface merchant yaitu fitur GPS. Pada tampilan ini menunjukkan rute penjemputan sampah untuk merchant. Garis biru itu berarti jalur dari lokasi awal ke titik penjemputan, icon merah. Lalu ada info jarak dan waktu, yaitu menampilkan estimasi perjalanan. Di situ tertera 8 menit dengan jarak 2,8 km. Kemudian ada tombol start, yaitu untuk memulai perjalanan, dan tombol emergency untuk kondisi darurat. Fitur ini itu dapat membantu petugas menemukan lokasi pengguna dengan akurat dan aman. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada use interface merchant mengenai bukti pick up. Di sini ada nomor pesanannya, lalu ada lampiran mengenai foto buktinya, lalu di sini ada keterangan mengenai jenis sampah dan volume sampah yang
yang telah di pick up. Lalu sini ada button kirim bukti yang selanjutnya akan terkirim ke admin. Lalu yang terakhir ini ada use interface logout. Untuk logout sendiri itu mengklik titik 3 yang ada di pojokan atas, lalu tampilannya akan seperti ini. Jika klik batal, maka akan balik ke tampilan sebelumnya. Jika logout, maka akan keluar dan tampilannya akan ke halaman registrasi. Sekian dari penyampaian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.